Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang KB ya. Nah, sebelumnya aku pernah bikin video tentang KB yang cocok untuk penderita hipertensi. Nah, kali ini aku pengen ngebahas tentang KB yang efeknya itu paling jahat itu jatuhnya pada KB suntik 3 bulan. Nah, efeknya itu apa aja? Nah, di sini akan aku jelaskan. Nah, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang KB ya. Sebagian besar mungkin kalian udah pada tahu tentang KB, tapi buat kalian mama-mama baru, pasti kalian masih bingung mau menentukan KB apa. Nah, di sini akan aku jelaskan KB itu ada dua macam, KB hormonal dan KB non-hormonal ya. KB hormonal itu jelas menggunakan hormon. KB non-hormonal itu KB yang tidak menggunakan hormon. Terus kalau misalkan kalian nanya, terus KB yang bagus itu apa? Akan aku jawab KB non-hormonal. KB yang tidak mengandung hormon itu yang terbaik. Kenapa? Karena tidak memiliki efek samping apapun di tubuh kalian. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian nanya KB non-hormonal itu contohnya apa? Akan aku jawab, ada kondom dan juga IUD. Nah, IUD pun ada yang hormonal dan non-hormonal. Jadi kalian pilih yang non-hormonal. Ciri-cirinya itu biasanya menunda kehamilan selama 10 tahun, kemudian dilapisi tembaga. Nah, itu contoh IUD yang non hormonal ya. Kemudian kalau kalian nanya nih, KB hormonal itu apa saja? Banyak banget. Contohnya pil KB, suntik 3 bulan, suntik 1 bulan, implan. Itu adalah contoh KB hormonal yang mengandung hormon ya. Efeknya di badan kalian itu bermacam-macam ya. Ada yang bikin gendut, ada yang bikin kurus, ada yang libido kita itu menurun alias nggak ada nafsu ke suami kita. Kemudian ada efeknya mukanya berjerawat, ya kan, hitam, dekil. Nah, itu bisa efek dari si KB. Ada yang pusing, ada yang mual. Nah, pokoknya itu adalah efek dari si KB-KB hormonal tersebut. Nah, kalau misalkan kalian nanya, efek KB paling jahat itu apa? Akan aku jawab KB suntik 3 bulan. Nah, kayak gitu ya. Kok bisa KB suntik 3 bulan? Ya karena kenapa? KB suntik 3 bulan itu efeknya itu luar biasa. Selain bikin mukanya bikin pucel, dekil karena hitam, ada jerawat, kemudian libido kita itu menurun, jadi kita melayani suami kita itu nggak maksimal. Kemudian efek yang paling kalian nggak suka adalah bikin gendut, dan ada juga yang bikin kurus banget juga bisa. Mensnya nggak lancar, hanya flex saja, malah ada yang nggak mens. Itu adalah efek dari KB 3 bulan ya, suntik 3 bulan. Terus kalau kalian nanya nih, terus kalau kamu sukanya KB hormonal itu pakai KB apa? Akan aku jawab yang pil ya. Kenapa pil? Karena aku udah mencoba ya. Jadi kalau misalkan KB suntik itu udah ngalamin efeknya yang sangat luar biasa. Luar biasanya itu yang paling jahat menurut aku adalah kita itu nggak maksimal melayani suami kita. Kenapa bisa begitu? Karena memang seenggak maunya gitu loh. Kita tuh kayak dipegang suami kita tuh nggak mau, males-malesan, bener-bener kayak nggak maksimal lah pokoknya melayani suami kita. Ini efek paling jahat karena mempengaruhi sama mood suami kita juga. Ini kan berbahaya juga untuk rumah tangga kita ya kan. Nah, di sini juga kalau misalkan efek pil KB itu menurut aku ini yang paling masih aman lah, masih mending daripada KB suntik 3 bulan. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama mensnya aku lancar. Yang kedua, kalau masalah gendut, gen aku tuh udah gen gendut ya. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan pil KB bikin gendut, itu ya memang ada. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalian nanya KB yang paling aku sukain itu KB apa? Yang KB non hormonal. Kalau kalian nanya KB non hormonal yang aku pakai itu apa? Aku pernah KB non hormonal itu KB menggunakan bahasa kerennya KB Indomaret ya, menggunakan kondom. Itu di efek kita itu bener-bener gak ada ya. Kalau masalah gendut ini udah tanda kutip ya, karena memang gen aku udah gendut gitu. Tapi efek yang aku rasakan menggunakan non hormonal itu ketika kita lagi ogah-ogahan, lagi males melayani suami kita, tapi kita masih mampu, kita nggak kesel, kita nggak jengkel, pokoknya masih maksimal melayani suami kita ya, jika menggunakan KB non hormonal alias kondom. Nah, tapi kalau misalkan ketika aku menggunakan KB suntik ya,
KB suntik itu tuh kalau misalkan kita mau melayani suami kita tuh kayak beban banget, karena memang nggak mau banget, efeknya tuh bener-bener ogah-ogahan, males banget ya kan. Selain kitanya nggak bahagia, kita tuh nggak bahagia karena kita melakukan itu terpaksa karena kita memenuhi keinginan suami kita nggak bahagia. Dan ini tuh bener-bener kayak menyiksa banget ya. Dan suami pun pasti bakalan ngeh ya. Ngehnya kenapa? Karena kita bakalan sering menolak, nah kayak gitu ya. Karena memang sesenggak mau itu loh kalau misalkan kita menggunakan KB suntik 3 bulan ya kan. Kalau misalkan kalian mau pun rasanya tuh nggak enak, kalian nggak bahagia, bener-bener nggak bahagia. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan KB non hormonal, ketika kalian menggunakan kondom misalnya, ketika suami kalian mau ya, kita bisa melayani dengan maksimal ya, karena memang efeknya itu nggak separah, bukan efeknya nggak separah ya. Jadi kalau misalkan yang aku rasakan kalau menggunakan KB yang non hormonal itu, ketika kita nggak nafsu, suami kita mau, kita tuh masih bisa melayani karena kita masih bisa terangsang, kita masih bisa melayani dengan baik ya. Tapi kalau yang KB suntik itu bener-bener ya, ketika kita melayani suami kita itu kita terpaksa, nggak bahagia, jengkel, kesel, bahkan kita berusaha menghindari ya. Gimana caranya ketika suami kita ada tanda-tanda pengen, kita tuh sibuk ya, pura-pura kita bebenah, pura-pura kita apalah, gimana caranya menghindari kejadian itu. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini pokoknya kalau misalkan kalian bingung pilih yang mana, coba sesuaikan dengan kondisi kalian. Kalau misalkan kalian memang pelupa, kalian bisa mungkin suntik ya kan, suntik. Atau kalian kalau misalkan kalian pengen efeknya nggak terlalu parah, kalau pengen menggunakan yang hormonal, kalian bisa menggunakan pil KB ya kan. Kalau kalian nggak mau efeknya ke tubuh kalian itu macam-macam, kalian bisa menggunakan non hormonal, contohnya kondom dan juga IUD yang berlapis tembaga. Itu tuh benar-benar KB non hormonal ya. Cuman untuk IUD kalian harus rajin ngecek ya, takutnya posisinya itu berpindah-pindah dan ini akan membahayakan kalian. Nah kayak gitu ya, kalian paham ya. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, efek KB yang paling jahat itu jatuh pada KB suntik 3 bulan. Aku pun pernah suntik yang 1 bulan ya. 1 bulan pun di efeknya di aku pun nggak bagus, karena aku nggak mens. Banyak orang yang bilang KB 1 bulan itu bikin mens, tapi di aku enggak. Dan efeknya itu luar biasa ya. Efek yang aku ceritain tadi ya, efek paling jahat itu ketika suami kita mau, kita tidak bisa melayani dengan maksimal ya. Kalaupun mau, kita nggak bahagia melakukan itu ya, bukan karena capek, bukan karena apa ya, karena memang hormon kita itu separah itu. Jadi mood kita tuh nggak bagus, mood kita tuh kayak kesel terus gitu loh. Dan ini berbahaya banget buat rumah tangga kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau coba KB yang 3 bulan, silahkan coba. Jika efeknya itu tidak separah yang aku ceritakan, kalian bisa lanjut ya. Tapi kalau misalkan efeknya benar-benar parah banget, silahkan kalian ganti yang misal pil KB atau IUD atau implan, nah pokoknya yang kayak gitu-gitu ya. Dan aku lupa bilang ya, buat kalian yang punya hipertensi alias darah tinggi, kalian nggak boleh salah pilih nggak boleh salah pilih KB ya. Contohnya suntik, itu tuh kalau suntik biasanya yang punya hipertensi itu tidak disarankan ya. Dan waktu itu karena aku punya hipertensi yang pertama, kemudian yang kedua efek suntik itu luar biasa, aku menggunakan pil KB ya, pil KB. Kemudian karena aku kepikiran pengen promil lagi ya, pengen program hamil lagi, aku mencoba KB non hormonal ya. KB non hormonal itu menggunakan Indomaret ya, menggunakan KB Indomaret ya, bahasa lucunya ya, yaitu menggunakan kondom. Nah kayak gitu ya, karena memang efeknya itu di kita tuh nggak ada. Tapi di sini perlu kalian komunikasiin dengan suami kalian. Karena kenapa? Untuk KB Indomaret ini banyak suami yang nggak mau ya. Jadi kalau suami kalian nggak mau, jalan satu-satunya kalau menurut aku, kalian bisa pilih pil KB ya. Tapi kalau kalian mau coba yang 1 bulan suntik atau yang 3 bulan suntik, itu nggak masalah. Nah kayak gitu ya. Jadi pokoknya buat kalian yang pengen KB, udah aku jelaskan ya, semua ada kekurangan dan kelebihannya. Kalian tinggal pilih, kalian tinggal sesuaikan saja dengan kondisi tubuh kalian ya. Yang hipertensi silahkan pilih yang cocok buat kalian. Kalau misalkan kalian yang pelupa, kalian berarti nggak cocok dengan pil KB. Kalau misalkan kalian mau coba yang 3 bulan, itu juga nggak masalah. Cuman di sini pokoknya untuk KB yang paling jahat
aku bilang KB suntik 3 bulan karena efeknya itu Masya Allah banget ya. Bukan tentang di tubuh kalian, tapi tentang menurut aku ya, nafsu kita untuk melayani suami kita itu benar-benar berkurang. Bahkan yang parah kalau kalian lagi capek itu nggak ada. Dan ini tuh berbahaya banget ya, berbahaya buat kelangsungan rumah tangga kalian. Nah kayak gitu ya. Dan alhamdulillah banget ya, aku dikasih suami itu baik banget. Waktu dulu aku pernah ngalamin bingung sama diriku sendiri. Kenapa aku jadi begini? Aku tuh berpikir loh, aku tuh aku udah nggak sayang lagi sama suami aku atau gimana gitu. Tapi suamiku tuh nggak marah ketika aku kayak menolak itu di agama jelas dosa ya. Cuman waktu itu aku nggak ngerti kenapa aku begitu, makanya aku konsultasi. Kemudian aku juga mencoba belajar nyoba pilih KB yang cocok di aku udah nyobain yang hormonal dan juga non hormonal. Dan kalau misalkan kalian nanya yang paling bagus, ya jelas non hormonal ya, karena efeknya tuh yang seperti aku tadi bilang, di tubuh kita tuh nggak ada efek apapun, apalagi yang punya hipertensi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pakai KB non hormonal, ketika kalian malas melayani suami kita tuh masih mampu ya, masih bisa melakukan dengan baik ya, karena memang kita terangsang. Tapi kalau menggunakan KB yang pakai suntik, menurut aku ya, pengalaman aku, ketika kita melayani suami kita tuh kita nggak bahagia ya, karena memang gimana ya aku ngejelasinnya, kayak kesel, kayak marah gitu loh, kayak dipegang orang lain. Nah kayak gitu ya. Nah mudah-mudahan apa yang aku sampaikan itu ada manfaatnya buat kalian ya. Silahkan kalian pilih KB yang cocok di tubuh kalian ya. Ya kalau misalkan untuk video kali ini adalah pengalaman pribadi aku ya, KB hormonal dan KB non hormonal ya. Silahkan kalian rasakan sendiri. Kalau mau nyoba yang 3 bulan silahkan. Kalau kalian mau nyoba yang 1 bulan suntik silahkan. Mau nyoba pil juga silahkan. Tapi di sini akan aku jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi ya. Pokoknya KB yang paling bagus, yang paling baik ya jelas non hormonal, karena nggak ada efek apapun ya. Nah segitu aja video kali ini. Terima kasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau misalkan cara penyampaiannya itu agak bikin kalian pusing, tapi nanti di deskripsi video akan aku jelaskan biar kalian lebih jelas lagi ya. Buat kalian mama-mama baru ya, kalau bisa kalian harus KB ya, karena kalau nggak KB takutnya kalian kebobolan ya, kasihan anak kalian yang masih kecil. Apalagi buat kalian yang baru aja melahirkan, kalian baru pertama kali punya pengalaman ngurus anak, pasti kaget banget. Jadi saran aku kalau bisa berjarak. Nah kayak gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.